Haleluya. Puji Tuhan, kita ketemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar teman-teman? Kami hadir kembali, kami berdoa supaya kita semua dalam keadaan baik-baik. Dan pada kesempatan ini kami kembali hadir untuk berbagi tentang kebaikan Tuhan yang telah terjadi di dalam kehidupan para narasumber. Dan saya berdoa supaya apa yang disampaikan, apa yang dibagikan, apa yang di-share, itu bisa menjadi berkat buat teman-teman yang saat ini mungkin sedang dalam kebimbangan, sedang dalam keputusasaan, atau mungkin sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup. Dengan kesaksian-kesaksian disampaikan, bisa menguatkan kita semua, ya. Dan pada malam hari ini tentunya akan diceritakan bagaimana kebaikan Tuhan yang dialami oleh orang-orang yang tadinya tidak mengenal Tuhan, orang-orang dari latar belakang iman yang berbeda, bahkan orang-orang yang putus asa, orang-orang yang menderita, orang-orang yang sakit, atau mungkin orang-orang yang berlatar belakang dengan kelakuan atau cara hidup yang kurang baik, dan bagaimana mereka diubahkan Tuhan dan mereka terjadi pemulihan dan hidupnya menjadi berarti karena Tuhan hadir di dalam hidupnya. Oke teman-teman, kita sambut narasumber kita, Mas Indra. Shalom Mas Indra. Shalom Pak. Ya, apa kabar Mas Indra? Puji Tuhan, baik. Haleluya. Iya, suaranya bisa besar sedikit Mas Indra supaya Oh iya, udah ya. ya. Oke, mantap. Ini suaranya mantap ya. Ya, jadi teman-teman, Mas Indra ini akan bersaksi bagaimana beliau berjumpa dengan Tuhan dan apa yang terjadi di dalam kehidupannya setelah beliau percaya kepada Tuhan Yesus. Beliau mengalami tantangan yang luar biasa, bahkan Mas Indra ini sempat mau dibunuh. Dan memang ikut Tuhan tidak mudah, tapi yang luar biasanya Mas Indra ini tetap bertahan ikut Tuhan, sekalipun mengalami goncangan hidup, artinya tekanan yang tidak semestinya ya, tekanan yang berat sekali, tapi Mas Indra ini tetap setia dan tetap memutuskan untuk tetap pilih Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Nah, bagaimana kisah selengkapnya kita akan dengarkan langsung dari Mas Indra, dan ini akan memberkati banyak orang ya. Oke Mas Indra, waktu dan tempat saya serahkan kepada Anda. Ceritakan mulai dari latar belakang dulu. Silakan Mas Indra. Oke, terima kasih Pak Yusuf. Halo, shalom semua. Selamat malam. Oke, aku bakal cerita sedikit masalah kesaksian aku. Jadi, aku dari keluarga yang cukup taat dan papaku juga ada keturunan timur juga, mamaku juga walaupun campuran. Nah, di keluarga mama, di keluargaku, keluarga besarku juga dari keluarga yang taat juga. Dari keluarga yang taat juga dan aku punya kakek. Mas Ya. Indra, sorry. Kacamatanya bisa dilepas nggak? Soalnya mantul cahayanya nih. Oh iya, bisa. Agak mantul ya. Oke. Iya. Oke, dilanjut Mas Indra. Silakan. Oke. Nah, aku juga punya kakek yang cukup taat agama juga. Jadi aku juga dibesarkan dari keluarga yang taat agama. Nah, jadi aku pada saat itu waktu aku sempat belajar juga di pondok pesantren waktu SMP. Dan aku juga dari semua cucu dari keluargaku, aku cucu yang bisa dikatakan paling taat lah gitu. Nah, waktu aku SMA, aku agamaku kuat pada saat itu. Bahkan aku sampai kayak ngebuat keluargaku yang terutama mamaku yang awalnya nggak pakai hijab, gara-gara aku pakai hijab gitu. Dan aku juga pada saat SMA aku ketua remaja masjid juga, dan aku juga ketua organisasi Islam. Nah, terus dulu aku gak pernah yang namanya bisa dikatakan
ngerasain yang namanya kasih sayang, rasa tenang, damai, ataupun kayak pokoknya benar-benar kayak damai gitulah, sejahtera gitu. Nah, pada saat itu aku nyarinya awal-awalnya itu waktu aku SMA itu aku nyarinya di pertemanan. Nah, pada saat aku nyarinya di pertemanan, aku juga malah nggak dapet, malah aku jatuh ke hal-hal yang ibaratnya memperburuk suasana aku pada saat itu. Terus akhirnya aku cari di agamaku sendiri. Aku benar-benar mempelajari agamaku dan aku ibadah melebihi orang-orang seperti ibadah biasanya, kayak aku sholat sunnah yang contoh kayak aku sholat duha, aku sholat tahajud, aku juga sholat ba'diyah qobliyah. Jadi kayak benar-benar ibaratnya sholat yang apa ya, aku nggak pernah lepas sunnah lah pada saat itu. Aku juga mempelajari sunnah-sunnahnya Nabi pada saat itu gitu. Nah, terus seiring berjalannya waktu, aku tuh nggak pernah dapat apa yang aku cari gitu loh. Aku nggak pernah dapat apa yang aku cari, dan akhirnya pada situ aku kuliah. Aku kuliah di ibu kota. Itu pertama kali aku masuk kuliah setelah aku lulus SMA tuh di tahun 2019. Terus pada saat itu aku terpuruk dalam artian ketika aku ngelakuin segala macam bentuk peribadahan aku dulu, itu hanya sebagai suatu kebiasaan gitu loh. Kayak hanya sebagai suatu kebiasaan yang mana kayak ya udah, ketika aku ngelakuin kayak gitu, yang penting aku bisa dapat pahala nih supaya aku nggak masuk neraka gitu. Tapi aku nggak pernah dapetin apa yang aku cari, yaitu rasa kasih sayang, damai, dan tenang. Itu nggak aku dapetin gitu. Nah, sampai di titik karena aku suka ilmu pengetahuan juga ya, jadi aku orangnya suka baca juga. Nah, aku sempat di titik I don't believe in God, kayak aku nggak percaya kalau Tuhan tuh ada gitu. Dan ketika aku mempelajari lebih lanjut, transisi aku antara aku memilih untuk tidak percaya sama Tuhan, akhirnya ada filsuf Eropa Barat. Itu sebagai salah satu filsuf favorit aku juga, pedoman aku dalam berpikir juga selama hidup. Kalau misalnya ada sesuatu yang nggak bisa kita lihat, ada sesuatu yang nggak bisa kita raba, tapi bisa kita rasain. Nah, begitu juga Tuhan. Berarti aku juga berpikir kan, kayak nggak mungkin dong dari tiada menjadi ada tanpa ada yang mengatur semuanya. Bahkan untuk reaksi kimia yang terjadi pun itu pasti ada yang ngaturnya gitu. Dan akhirnya I believe in God, but aku nggak percaya bahwa aku nggak percaya sama agama. Nah, aku nggak percaya sama konsep agama. Jatuhnya aku agnostik pada saat itu. Terus akhirnya karena aku bingung nih, aku harus pakai ajaran yang mana. Akhirnya aku mempelajari semua agama yang ada di Indonesia. Kayak ibaratnya aku menjadikan diri aku wadah yang kosong gitu loh. Kayak orang yang nggak ngerti apa-apa, orang yang benar-benar kosong yang baru lahir. Lagi aku mempelajari semuanya dari pelan-pelan dari satu gitu. Akhirnya aku mempelajari mengkerucut antara kekristenan sama Muslim. Nah, kenapa aku sebut kekristenan? Karena ini menurut pendapat aku bahwa Tuhan Yesus tuh nggak pernah ngajarin agama, tapi Tuhan Yesus tuh mengajarin kita tentang hubungan pribadi kita sama Tuhan. Nah, kekristenan itu adalah suatu identitas kita yang dipakai oleh orang Romawi untuk pengikut-pengikut Kristus pada saat itu gitu. Nah, terus akhirnya aku mengkritisi kekristenan dulu pada saat itu, karena memang aku pada saat itu umur aku 18 tahun. Nah, selama 18 tahun aku udah berkecimpung di dunia Muslim lama dan ditanamin di Muslim lama, jadi aku mengkritisi kekristenan dulu. Nah, menurut kepercayaan aku dulu, kalau misalnya Alkitab dari kekristenan itu udah diubah-ubah, keasliannya tidak terjaga. Nah, jadi aku mengkritisi hal itu dulu, karena memang sumber dan intisari dari pembelajaran agama itu ya dari kitab gitu kan. Nah, terus akhirnya aku mencari kebenaran tentang Alkitab itu seperti apa. Akhirnya aku mempelajari tentang historikal, tentang penyebaran, dan lain sebagainya. Nah, ketika aku belajar bahwa penyebaran kekristenan itu terjadi pada saat 30 tahun setelah kebangkitan Tuhan Yesus, dan banyak sekali kritikan konteks-konteks bahasa Yunani, kitab-kitab Yohanes, lebih dari 5.000 salinan itu masih
masih terjaga gitu. Nah, karena pada saat itu untuk menguji kredibilitas dari kitab itu tergantung dari seberapa banyak salinan yang udah ini gitu. Bahkan salinan kitab Yohanes itu lebih banyak dari salinan karya-karyanya kayak filsuf Plato, Socrates, Aristoteles gitu. Nah, pada saat itu aku juga nyari itu, nyari kebenaran akan Alkitab ini seperti apa. Dan sampai aku menemukan titik di mana Alkitab itu masih kejaga keasliannya, dan perjanjian lama itu ditulis dalam bahasa Ibrani, perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani, nah itu masih disimpan di Museum Alexandria. Nah, dari situ kayak aku juga udah baca dari Kejadian sampai Wahyu gitu kan. Aku pelajari, aku olah kata per kata gitu. Bagaimana kata ini merujuk ke apa, kata ini merujuk ke apa, sampai titik benangnya aku nemuin kalau memang misalnya bahwa firman Tuhan itu ya Tuhan Yesus itu sendiri gitu, dan dia mengklaim bahwa dia tuh Tuhan di Alkitab itu gitu. Akhirnya ketika aku mempelajari tentang Alkitab, aku mempelajari tentang penyebaran sampai di titik kenapa ada kekristenan Katolik sama Protestan, sampai aku juga muncullah tokoh-tokoh seperti Martin Luther. Terus aku juga mencari tentang ajaran-ajaran dari Protestan itu sendiri, kayak misalnya karismatik, Pentakosta, sampai ajaran John Calvin. Aku juga mempelajari hal itu gitu. Sampai di titik aku percaya kekristenan itu sekitar 80%. Nah, akhirnya aku beralih ke agamaku yang lama, yaitu Muslim. Hal pertama yang aku kritisi juga yaitu Al-Quran. Karena menurut kepercayaan kami bahwa Al-Quran itu dari dulu penyebarannya sampai sekarang masih terjaga keasliannya. Akhirnya aku mencari tentang kebenaran akan hal itu gitu loh. Aku mencari sampai aku menemukan buku karyanya Abu Daud, ulama besar dari Muslim juga. Kalau misalnya beliau mengatakan bahwa penulisan Al-Quran itu dimulai pada saat khilafahnya Abu Bakar sampai ke Ali. Jadi pada saat khilafahnya Nabi Muhammad itu sendiri, Al-Quran itu hanya sebatas penghafal-penghafal. Jadi belum ditulis, belum dibukukan, tapi masih sebatas penghafalan doang. Nah, dan pada saat penulisannya pada zaman khilafah Abu Bakar, itu banyak penghafal Al-Quran yang mati di perang Yamamah sama Badar pada saat zaman Rasulullah tuh, pada saat zaman Muhammad pada saat itu. Nah, akhirnya di situ wah berarti kredibilitasnya bisa dipertanyain, soalnya banyak penghafal Al-Quran yang meninggal, otomatis banyak ayat-ayat yang miss gitu kan, yang tidak tercatat gitu. Dan pada saat penyebaran pertama kali Al-Quran itu ada 3 versi Al-Quran yang berbeda. Jadi yang pertama itu ada 116 surah, itu versinya Abdullah bin Mas'ud. Terus ada yang 111 surah versinya Ubay bin Abbas. Terus 114 surah versinya Khilafah pada saat itu. Nah, dan aku juga nyari di Al-Quran itu sendiri, gak ada Allah berfirman kalau misalnya Al-Quran itu 114 surah gitu. Nah, jadi hal mana nih yang harus aku percaya? Nah, pada saat itu aku pemikiran aku agak kontroversial dan kontradiksi lah gitu. Dan karena pada dasar itu aku juga mencari Tuhan dengan logika aku dan standarisasinya aku gitu. Akhirnya aku mempertanyakan Muslim ini seperti apa, dan aku mengkonsumsinya sendiri gitu. Nah, pada saat itu akhirnya aku mentok, aku nggak nemuin jawaban bahwa mana sih yang benar gitu. Karena jujur semua agama itu ngajarin kebaikan, tapi nggak semuanya benar gitu. Dan itu perspektif masing-masing orang gitu. Tapi perspektif aku belum nemuin mana yang benar gitu kan. Dan pada saat itu akhirnya kayak aku mencoba mencari Tuhan melalui feel. Awalnya aku sholat, aku puasa sunnah Senin Kamis, aku sholat yang benar-benar kayak dari tahajud sampai ke duha, sampai ke 5 waktu, sholat sunnah qabliyah ba'diyah, semua aku jalani. Tapi I don't feel anything, kayak aku nggak ngerasain apapun gitu. Tapi di titik aku pertama kali mencoba untuk ke gereja, itu aku paksain. Dan jujur aku takut, karena ibaratnya aku takut ketahuan, aku takut masuk gereja dicek KTP, dan sedangkan KTP aku Muslim kan, jadi kayak takut nggak dibolehin, takut diapa-apain, kayak ya takutlah aku karena aku minoritas kan, aku
Muslim yang sendiri yang masuk ke gereja pada saat itu. Nekat aja nih, modal nekat gitu pada saat itu di ibu kota gitu. Akhirnya minggu kedua aku pergi lagi sampai di titik I feel something, kayak aku ngerasain sesuatu tapi aku bingung itu perasaan apa gitu. Aku nangis tapi aku nggak tahu aku nangis apa. Sampai akhirnya setiap minggu aku pergi terus sebulan full, aku pergi ke gereja. Dan pada saat itu baru aku tuh benar-benar bisa lepas nangis. Aku bisa kayak nggak tahu ya, tapi aku nangis tuh karena aku kayak ngerasain sesuatu yang aku belum pernah rasain, tapi aku bingung kenapa aku nangis gitu. Nah sampai di titik malam itu aku ingat banget, itu Oktober. Malam itu aku udah benar-benar kehabisan arah. Aku bingung. Aku harus gimana? Aku coba udah nyari. Sekarang ibaratnya aku nantang Tuhan gitu, kayak ya udahlah Tuhan, kalau emang kau ada, buktiin. Aku udah nyari. Aku nggak pasif. Aku nggak nunggu gitu loh. Tapi aku udah nyari. Aku udah nyoba nyari. Pada titik ya udah malam itu aku tidur. Terus pada saat itu tiba-tiba aku kayak kebangun di gua yang gelap banget. Gua yang gelap banget dan badan aku penuh binatang kelabang. Terus akhirnya aku coba lari, tapi aku nggak nemuin jalan keluarnya di mana gitu. Nah, terus sampai di titik aku benar-benar nggak tahu, udah kehabisan nafas, dan akhirnya aku kejatuh pada saat itu. Aku kehabisan nafas, terus kelabang udah naik setengah tubuh aku. Nah, kelabang udah naik setengah tubuh aku, terus aku udah nangis, aku udah pasrah kayak ya udahlah aku bakal mati nih, aku bakal mati gitu. Sampai di titik akhirnya kayak aku nyerah, dan aku kayak ngomong pelan tapi samar, aku bilang Tuhan Yesus tolong, aku bilang kayak gitu. Terus tiba-tiba ada cahaya yang terang banget, dan di situ semua kelabang hilang, semua rasa sakitku hilang, dan ada satu sosok keluar dari cahaya itu. Dia tuh ngeluarin suara yang lembut banget pada saat itu, dan aku nangis, aku full nangis pada saat itu. Aku ngerasain rasa tenang, aku ngerasain rasa yang aku rasain terluka tuh sembuh gitu loh, kayak tenang aja, damai aja gitu. Akhirnya dia dekap aku, dia dudukin aku, terus dia bisikin dengan suara yang lembut banget. Itu aku baru ngerasain hal yang gue cari selama ini aku dapetin gitu. Dan ya akhirnya dia bilang kamu udah di jalan yang benar. Pada saat itu aku kebangun dalam keadaan aku duduk dan lagi nangis. Setelah itu akhirnya aku udah gak mikir panjang, aku langsung datang ke kakak rohani aku dan aku minta dibaptis pada saat itu langsung. Terus setelah kejadian itu akhirnya seluruh keluarga aku tahu, dan aku diberhentiin kuliah, aku juga diberhentiin pembiayaan, aku juga dapatin ancaman mau itu dari teman-teman aku, bahkan teman aku sampai bilang aku mau disate. Aku dapat ancaman lah kayak gitu, dan aku sempat juga diperlakukan yang tidak pantas gitu. Sampai aku benar-benar lontang-lantung itu dari 2020 sampai 2021. Aku lontang-lantung sana sini. Tapi aku percaya bahwa Tuhan yang pilih aku, Tuhan yang bakal jaga. Itu yang selalu aku pegang teguh terus gitu. Dan sampai titik sekarang juga ya Tuhan masih jaga aku, dan aku masih bisa ada di sini gitu. Tuhan pakai aku untuk bisa memberitakan perbuatan yang telah dilakukan di kehidupan aku gitu. Sampai akhirnya Tuhan juga memakai aku untuk memenangkan beberapa jiwa dari teman aku yang dari Muslim juga. Ya itu semua karena perbuatan Tuhan, bukan karena aku yang hebat. Bahkan ibaratnya aku masih anak bawang yang baru, tapi
semua hal yang aku keluarin, semua hal yang aku bicarain itu berasal dari Roh Kudus, dan aku percaya itu. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan aku, bahkan sekarang pun ini aku kesaksian lagi deg-degan juga ya, takut tadi ada yang jalan gitu kan, tapi ya udah, aku serahin aja sama Tuhan karena emang Tuhan yang jaga gitu kan. Dan banyak banget hal yang terjadi dalam kehidupan aku, dan banyak banget perbuatan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan aku, dan aku percaya bahwa aku selalu pegang Mazmur 91, dan aku percaya bahwa Tuhan tuh ya dan amin. Dia akan selalu menggenapi apa yang dia firmankan. Terima kasih, itu aja sih kesaksian saya, Pak. Saya balikin ke Pak Yusuf. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Luar biasa ya, bagaimana pengalaman dari Mas Indra mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat pencarian yang cukup serius ya, karena beliau ada di satu titik sedang dalam kebingungan dan sedang mencari siapa pribadi yang harus dia sembah. Dan ternyata Mas Indra menemukan itulah pribadi Tuhan Yesus Kristus yang membawa dia kepada satu titik untuk menemukan damai sukacita yang luar biasa yang selama ini belum pernah dirasakan. Pada saat Mas Indra datang ke gereja, ada air mata yang keluar, itu adalah air mata sukacita yang luar biasa. Dan memang bahwa ikut Tuhan itu kita harus benar-benar mengalami. Jadi bukan apa kata orang, bukan apa kata orang tua, tapi harus dialami sendiri. Karena itu, iman itu sifatnya pribadi, diri kita sendiri dengan Tuhan. Jadi tidak mungkin kalau kita mempercayai Tuhan hanya berdasarkan apa yang diyakini orang tua kita. Itu akan sangat merugikan seseorang. Karena apa? Karena sebetulnya bukan imannya, tapi dia mengikuti iman orang tuanya, dia percaya iman orang tuanya. Dan luar biasa, Mas Indra mengalami Tuhan yang ajaib. Itulah kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, Mas Indra, saya mau tanya sedikit nih. Iya. Setelah Mas Indra mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, tantangan apa yang dialami Mas Indra? Apakah mungkin ada aniaya atau mungkin ada perlakuan-perlakuan yang tidak pas? Mas Indra boleh ceritakan supaya bisa menguatkan, bisa memberkati, karena mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa saya ikut Tuhan, kok saya menderita, kenapa saya ikut Tuhan, kok saya dianiaya. Jadi lewat apa yang terjadi, kita saling berbagi dan itu bisa menguatkan banyak orang. Silakan Mas Indra, tantangan apa yang dialami? Oke, terima kasih Pak. Jadi kalau untuk tantangan, pasti banyak ya tantangan yang saya alami ketika saya memilih untuk saya menerima Tuhan. Mau itu dalam segi konteks hukuman sosial sampai dan lain sebagainya. Ya jujur saya akhirnya kehilangan semua teman saya ngebenci. Terus ya juga itu yang seperti saya sampaikan. Teman-teman saya juga memberikan ancaman kayak mau disate lah, mau diapalah gitu. Terus saya juga kehilangan masa depan, dalam artian saya diberhentiin kuliah, saya juga diberhentiin pembiayaan jajan dan lain sebagainya, dan saya sempat pernah dikurung juga, nggak boleh keluar rumah. Terus ya sempat dilakukan pengobatan cara muslim kayak di ruqyah gitu-gitu. Terus sempat disita juga HP-nya. Kayak benar-benar banyak hal yang saya lewatin, kayak pernah dipaksa sholat lah, pernah kayak dikasarin juga pernah. Banyak hal yang benar-benar saya lewatin, dan bahkan diteror tuh kayak udah biasa gitu. Karena memang bukan hanya dari keluarga, mungkin dari lingkungan sosial juga ibaratnya kayak tidak nerima gitu.
Tapi ya balik lagi, karena apa ya, mau siapapun ya, jujur saya tuh dulu fun ya, walaupun selama 2019 sampai sekarang iman saya naik turun ya, cuman pada saat itu saya tuh benar-benar membara banget, kayak api mula-mula banget, kayak jujur saya kayak bilang, mau kalian bawa pisau sekalipun segala macam, aku nggak pernah akan mau ngejual Tuhan. Saya nggak pernah akan mau ngelepas Tuhan, karena satu hal yang selalu aku pegang, kasih karunia Tuhan itu nyata di hidup saya, gitu aja. Dan saya percaya perlindungan Tuhan itu juga nyata, dan apapun yang udah Tuhan firmanin di Alkitab, itulah pegangan saya. Benar-benar itulah yang saya pegang, karena saya percaya bahwa Tuhan tuh iya dan amin. Gitu Pak. Ya, haleluya, luar biasa ya. Jadi Mas Indra kenapa kuat di dalam Tuhan? Karena dia mengalami Tuhan. Jadi perjumpaan secara pribadi itu membuat seseorang kuat, berakar di dalam Tuhan. Jadi sekalipun tantangannya besar, seperti yang sudah diceritakan tadi, bahwa bahkan dianiaya, bahkan juga mendapatkan perlakuan yang sangat tidak pantas ya. Tapi beliau, Mas Indra ini tetap, apapun yang terjadi, mau dibunuh pun dia siap. Karena Mas Indra sudah merasakan bahwa Tuhan Yesuslah Juru Selamat. Tuhan Yesuslah yang real, yang bisa membawa dia kepada satu kenyataan bahwa dia mengalami kuasa yang sempurna di dalam kehidupannya. Ya, jadi teman-teman, saya sebagai hamba Tuhan juga bisa berbagi kepada Anda, carilah Tuhan yang bisa Anda alami. Bukan Tuhan yang hanya ditulis di dalam buku, tapi Tuhan yang bisa dialami. Karena kalau Anda menemukan Tuhan yang bisa dialami, iman Anda tidak salah. Karena apa? Karena Anda sendiri yang mengalami. Tapi kalau cuma apa kata buku, itu menurut pengarang dari tulisan dari orang yang menulis buku. Tapi kalau Anda mengalami sendiri secara pribadi, itu tidak ada yang bisa diragukan karena Anda sendiri yang mengalami, ya. Jadi carilah Tuhan itu dengan sungguh-sungguh sampai hidupmu menemukan bahwa Tuhan benar-benar nyata dan real di dalam kehidupanmu. Nah, Mas Indra, satu lagi pertanyaan saya, kira-kira dalam mengikut Tuhan kan sudah beberapa tahun ini, kira-kira mujizat apa yang paling berkesan di dalam hati Mas Indra, yang membuat keyakinan itu semakin menguat bahwa saya tidak salah memilih Tuhan seperti ini. Jadi pernah mengalami mujizat dan bisa diceritakan supaya yang lain pun bisa dikuatkan. Silakan Mas Indra. Oke, setelah mengikut Tuhan, banyak banget perbuatan Tuhan yang udah Tuhan lakukan dalam kehidupan aku, mujizat-mujizat Tuhan yang pernah Tuhan lakukan kehidupan aku. Tapi yang paling benar-benar membuat aku unexpected tuh kayak contoh, aku dulu waktu pada saat awal, aku pernah yang kayak 2 hari sampai 3 hari nggak makan. Terus tiba-tiba kayak benar-benar tiba-tiba ada aja berkat Tuhan. Dan aku di umur segitu yang belum, ibaratnya benar-benar kaget lah, dari aku yang berkecukupan, dari aku sampai aku yang tidak punya apa-apa, tapi Tuhan pelihara sampai sekarang. Nah itu yang benar-benar yang selalu aku percaya, bahwa burung aja Tuhan pelihara, apalagi kita kan. Terus juga banyak banget yang udah Tuhan lakuin dalam kehidupan aku, kayak Tuhan pakai aku untuk menangkan jiwa-jiwa. Ada beberapa teman aku juga yang dari Muslim yang udah, puji Tuhan, udah menerima Tuhan karena perbuatan Tuhan gitu, dan Tuhan pakai aku gitu. Dan aku juga sempat pernah doain salah satu hamba Tuhan juga. Pada saat itu dia ngalami kayak, kalau nggak salah, penyakit sakit tangan atau apa gitu. Aku pernah doain dia dan Tuhan pakai aku untuk penyembuhan, untuk pemulihan. Itu luar biasa banget perbuatan Tuhan itu Pak. Ya, luar biasa ya. Jadi memang kita tahu bahwa Tuhan itu maha kuasa. Hakikat dari Tuhan itu salah satunya dia maha kuasa. Jadi kita perlu sebagai pembuktian bahwa kita memang benar-benar memiliki atau bersentuhan dengan Tuhan yang benar, kuasanya harus dialami. Kita bilang Tuhan yang maha kuasa, Tuhan itu maha besar, maha hebat,
Iya, harus dialami kuasanya. Kehebatannya itu harus dirasakan. Jadi apa yang kita katakan, apa yang kita imani, apa yang kita percayai dari firman-Nya itu, benar-benar itu menjadi satu kenyataan. Ada pembuktian bahwa mujizat itu menyertai dan mengikuti kita. Dan itulah yang terjadi dengan Mas Indra, bagaimana mujizat-mujizat yang menyertai dalam kehidupannya, yang semakin memperkuat imannya, dan semakin mengokohkan bahwa inilah Tuhan yang saya sembah, inilah Tuhan yang menyelamatkan saya, inilah Tuhan yang benar yang sudah memilih kehidupan saya, ya. Dan Mas Indra, satu lagi pertanyaan saya, dalam mengikut Tuhan ini kan tantangan ini kan semakin besar, ya. Itu firman Tuhan sudah katakan bahwa kalau kamu mau mengikut aku, kamu harus pikul salib dan sangkal diri. Nah, kira-kira kalau tantangannya makin besar ke depannya, kira-kira komitmen apa yang Mas Indra bisa berikan kepada Tuhan? Misalnya mengalami hal-hal yang di luar keinginan kita. Komitmen apa ya Mas Indra bisa berikan kepada Tuhan? Apakah mau setia sampai akhir kepada Tuhan? Ataukah mungkin akan berbalik arah atau bagaimana Mas Indra? Kayaknya ini jadi pertanyaan Bapak tadi 100% saya bakal tetap pilih setia karena banyak hal yang udah saya alamin dan saya percaya kalau misalnya Tuhan pilih saya, pasti dia punya rencana yang besar. Amen. Karena seperti yang udah difirmankan Tuhan kan, setiap rencana dan rancangan Tuhan tuh pasti damai sejahtera, nggak ada yang kecelakaan. Dan itu yang selalu saya pegang, Pak. Amin, amin. Ya, kenapa saya bertanya ini, Mas Indra? Karena ini penting sekali. Biasanya orang itu setia di awal, menyala-nyala di awal, dan firman Tuhan juga sudah berkata, ada orang yang terdahulu, kemudian menjadi terkemudian. Ya, tapi ada orang yang terkemudian, tapi dia menjadi terdahulu karena apa? Karena komitmennya begitu kuat dan dia setia terus, ya. Dan Paulus juga pernah menuliskan di dalam suratannya, jangan kamu yang sudah memulai dengan roh, kamu akhiri dengan daging. Jadi itu sebabnya kenapa saya tanyakan supaya ini juga menjadi acuan atau menjadi dasar perjalanan iman dari Mas Indra, bahwa Mas Indra sudah berkomitmen, saya tidak akan mundur dari Tuhan, bahwa ikut Tuhan itu sudah keputusan yang bulat, ikut Tuhan itu adalah harga mati buat kehidupan saya. Jadi itu akan menjadi dasar yang mengokohkan sebentar nanti apabila tantangan secara bertubi-tubi, karena kehidupan kita ini sangat riskan dengan serangan-serangan daripada kuasa kegelapan, seperti yang Mas Indra bilang tadi, lagi bersaksi pun iblis coba mengintimidasi untuk mengganggu supaya membuat kita berbalik arah. Dan itu perlu sekali untuk kita sampaikan supaya kita benar-benar bertanggung jawab bahwa komitmen kita semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya, Mas Indra, ya. Dan saya berdoa supaya Anda semakin hari semakin kuat walaupun usia masih muda, tetap memiliki roh yang menyala-nyala supaya bangkit Paulus akhir zaman yang siap untuk mempertaruhkan nyawanya buat nama Tuhan Yesus Kristus, untuk memuliakan Tuhan, untuk menyelamatkan banyak jiwa-jiwa yang saat ini sedang hidup di dalam kegelapan. Ya, dan sekali lagi terima kasih buat Mas Indra, tetap maju. Dan bagi teman-teman juga yang diberkati, boleh dukung Mas Indra supaya panggilan Tuhan di dalam kehidupannya bisa tergenapi, dan Mas Indra bisa mengakhirinya dengan sungguh-sungguh dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dan doa saya buat semuanya, kasih karunia Tuhan bisa menyentuh siapapun Anda yang menyaksikan acara ini, supaya kita semua bisa terselamatkan. Oke? Terima kasih buat semuanya. Kita akan berjumpa di program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati dan salam kemenangan. Amin.